Jikalau nafsu sudah memuncak, maka tidak ada iman yang bisa diikutinya. Apalagi nafsu marah, wahai hadirin. Syuf, senggol dikit busur melayang bosku, atau ajak gelut kita, sehingga mereka itu saling memamerkan kekuatan mereka dan menunjukkan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'allumal sara'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalah wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala mala man amila zalik wa amila bihil huluda fi daris salam wa ja'ala masira man khalafahu wa asahu darul intiqam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mannu bin ni'amil jisam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabu'usu rahmatan lil anam sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang pertama-tama yang Al-Fakir muliakan, Fahadil Mukhtaram, Mudirul Mahad, Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid, matta'ahullahu bituli ayati bisihha wal afiyah. Dan yang kita hormati bersama-sama, abah dari guru kita bersama-sama, yaitu Almarhum Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Kita doakan semoga kuburan beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan cucu, anak cucu cicit dari Habib Ahmad semoga bisa melanjutkan dakwah tongkat stafet baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini dan di malam yang insyaallah diberkahi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang bahayanya hawa nafsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Fakil, "Wa ma jihadul asghar?" Ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'tum minal jihadil asgar ilal jihadil akbar." Kalian telah pulang dari peperangan yang kecil ke peperangan yang besar. Fakil, lalu sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi pun menjawabnya, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini menunjukkan tentang bahayanya hawa nafsu sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membandingkannya dengan perang. Karena jikalau perang musuhnya terlihat, kita tahu yang mana teman dan yang mana musuh. Namun jikalau nafsu dia tidak terlihat dan berada di dalam diri kita sendiri. Maka janganlah sekali-sekali kalian mengikuti hawa nafsu kalian dengan niat apapun. Sebagaimana dikatakan di qasidah burda karangan Al-Imam Syekh Abi Abdillah Muhammad Al-Bushiri, "Fala tarum bil ma'asi kasyara syahwatiha, innat ta'ama yuqawi syahwatan nahimi." Janganlah berangan-angan bisa mengintikan hawa nafsumu dengan melakukan kemaksiatan. Sungguh makanan dapat memperkuat nafsu pemakan yang rakus. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Bila dibiarkan menyusu terus, ia akan terbiasa menyusu. Namun apabila engkau memisahnya dari susuan ibunya, maka ia berhenti menyusu. Maksudnya wahai hadirin, jikalau saja kamu bisa mengendalikan nafsu dari makan dan minum, ini adalah sebagai bentuk kinayah dari perbuatan maksiat dan berbagai bentuk kelezatan dan kenikmatan syahwat.
maka niscaya engkau akan terlarang dari maksiat itu. Karena nafsu itu bagaikan anak kecil yang masih menyusu pada ibunya. Bila dibiarkan, ia akan menyusu sampai dewasa. Sebaliknya, namun bila dilepas, ia akan tidak mengalami bahaya apapun. Dan ketahuilah hadirin, nafsu itu mempunyai 3 macam. Yang pertama, ialah nafsu ammarah. Ialah nafsu yang membawa kita kepada kejelekan. Dan yang kedua, nafsu lawamah. Ialah nafsu yang sehari-hari kita lakukan. Kadang kita berbuat baik dan kadang kita berbuat buruk. Dan yang ketiga ialah nafsul mutmainnah, yaitu nafsu al-fakir. Ialah nafsu yang membawa kita kepada kebaikan. Maka dari itu, siapa orang yang bisa melawan hawa nafsunya, ia akan selamat. Namun, bila dia dikuasai oleh nafsunya sendiri, maka tidak ada iman yang bisa diikutinya. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, jikalau nafsu sudah memuncak, maka tidak ada iman yang bisa diikutinya. Apalagi nafsu marah, wahai hadirin. Syuf. Senggol dikit, busur melayang bosku. Atau ajak gelut kita. Sehingga mereka itu saling memamerkan kekuatan mereka dan menunjukkan siapa yang lebih hebat. Dan ketahuilah wahai hadirin, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Bisa dikatakan bahasa Inggrisnya sibaji atau sirapasa. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika ia marah. Dan saudara-saudara, orang yang masuk surga itu bukan jasadnya ataupun ruhnya, namun nafsunya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan meridhoinya. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum-antum semua. Jikalau ada salah ataupun lupa dari kata-kata Al-Fakir, itu semua datangnya dari saya. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah ataupun lupa. Namun apabila ada dari kata-kata Al-Fakir yang bisa antum ambil, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktunya sudah melewati dan cukup sampai sini karena di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Hidup dengan tanpa sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.